Baik, kembali lagi di Dio Study Center, masih bersama saya Hannes. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 7 bab 5 mengenai aritmatika sosial. Ini adalah aplikasi dari mata pelajaran matematika gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi yang pertama kita langsung saja ke teori dan konsep dulu. Ya, jadi yang pertama ini kita membahas tentang perbandingan dan aritmatika sosial ya. Ya, jadi yang pertama ini ada gambar berskala. Ya, jadi gambar berskala ini mudahnya kita bisa lihat itu di peta ya. Jadi kalau di peta itu ada skala 1 banding misalkan 1 banding 1 juta seperti itu. 1 banding 1 juta. Nah, skala ini rumusnya adalah jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Nah, penulisannya pada umumnya seperti ini ya. Jadi tanda baginya itu adalah menggunakan titik 2 gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau ada skala peta seperti ini 1 banding 1 juta, artinya 1 cm di peta 1 cm di peta itu sama dengan 1 juta cm di jarak sebenarnya atau di jarak nyata gitu ya. Nah, oke, selanjutnya faktor skala pada gambar berskala ya. Jadi pada gambar skala selalu berlaku hal berikut, yaitu mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk ya, sama ukuran dapat diperbesar atau diperkecil gitu ya. Jadi ingat bahwa dapat merubah ukuran tetapi tidak merubah bentuk, dan ukuran dapat diperbesar atau diperkecil. Nah, kalau misalkan seperti ini tadi 1 banding 1 juta, nah artinya itu skalanya diperkecil ya, perkecil. Namun kalau misalkan ini dibalik, misalkan 1 juta, nah ini sebenarnya nggak mungkin sih ya, cuman ya yang besarnya gitu, yang besarnya di kiri itu artinya diperbesar gitu ya. Ini artinya diperbesar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan, kalau misalkan 1 per 1000 itu per 1 juta itu kan hasilnya akan kecil ya, maka itu diperkecil. Coba kita bandingkan dengan 1 juta dibagi 1 ya, hasilnya 1 juta itu adalah nilai yang besar gitu, jadi diperbesar kayak gitu ya. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Jadi contohnya ini ada di sini ya, sebuah foto berukuran lebar 8 cm dan tinggi 12 cm akan dibuat bingkai dengan lebar 16 cm. Tentukan faktor skala dan tinggi bingkai foto tersebut. Ya, langsung saja ke penyelesaian. Nah, kita tahu ya bahwa sebuah foto ukurannya lebar 8, tingginya 12, ya kan? Jadi ada lebar 8, ada lebar 8, tingginya 12 cm gitu. Nah, akan dibuat bingkai. Nah, di sini jadi ada bingkai nih gitu ceritanya. Ada bingkai yang lebarnya 16. Nah, gitu ya. Nah, tentukan faktor skala. Ya, jadi skala itu adalah perbandingan antara Perbandingan antara sisi-sisi yang sama. Jadi, teman-teman kalau misalkan membandingkan skala di dalam kasus ini gitu, nah itu harus membandingkan sisi yang sama, misalkan lebar dengan lebarnya, nah gitu ya, atau tinggi dengan tingginya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa dapat nih faktor skalanya kan. Faktor skalanya kan tadi lebar fotonya adalah 8, sedangkan bingkainya 16. Ya berarti tinggal skalanya 8 dibagi 16 gitu ya. Jadinya nanti 1 banding 2 gitu. Jadi skalanya adalah 1 banding 2 kayak gitu ya. Kemudian tingginya berapa? Nah, tingginya ini kita juga bisa pakai perbandingan ya. Nah, jadi kalau perbandingan itu, nah ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini perbandingan itu setiap vertikal atau horizontal itu harus sama gitu. Artinya gimana? Nih, ini kan vertikal ya. Antara vertikal dan vertikal dia lebar per lebar.
Nah, yang atas lebar foto. Nah, berarti nanti kalau disama dengan ini kan sama dengan gitu ya. Yang atas juga harus foto gitu. Tinggi foto. Gitu ya. Jadi di sini foto, di sini foto. Terus di sini lebar, di sini harus lebar. Karena di sini tinggi, maka di sini harus tinggi. Gitu. Ya, jadi perbandingan harus selalu seperti itu. Kalau perbandingannya senilai gitu ya. Nanti akan dijelaskan perbandingan senilai atau perbandingan senilai, ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi lebarnya foto 8, lebar bingkainya 16. Lalu tinggi fotonya berapa? Tinggi fotonya tadi adalah salah sepertinya. Iya benar, tinggi fotonya 12 ya. Tinggi fotonya 12. Nah, maka tinggi bingkainya berapa? Kita misalkan aja X gitu ya. Nah, cara penyelesaiannya kan kemarin udah dijelasin ya bahwa yang silang itu dikali, terus yang silang itu dikali, kemudian yang horizontal atau vertikal itu adalah dibagi. Jadi ini kalau kita mau cari X-nya itu bisa kayak gini. Ini kali ini dibagi 8 gitu kan. Jadi 12 nya kita pindah ke sini deh kalau biar gampang ya. 8 per 16. Nah, karena ini silang kan, jadi dikali 12. Oh, kalinya saya pakai titik aja. Dikali 12 sama dengan, nah karena sudah pindah maka di sini tinggal 1 kan. Itu 1 per X. Nah, maka X berapa? X-nya kan berarti sama dengan 16 dikali 12 per 8 ya kan. Nah, jadi ini tinggal dipindah aja nih, tukar nih. X-nya ke atas, 8-nya ke bawah. Terus 6 dikali 12-nya ke sana gitu. Ke 1 sini posisinya. Nah, jadi ya udah dari sini bisa kita cari kan. 16 bagi 8, 2. Di sini 1. 2 kali 12 24 cm. Nah, jadi itulah tinggi bingkainya ya, perbandingan senilai. Oke. Mungkin kalau belum jelas nanti kita coba di pembahasan soal ya, di latihan soal. Pokoknya intinya lebar per lebar ya. Kalau perbandingan senilai lebar per lebar sama dengan tinggi per tinggi. Nah, kemudian yang di atasnya ini harus sama. Yang di atas foto, yang di atas juga foto gitu ya. Yang di bawah bingkai, yang di bawah bingkai. Ini juga bisa dibalik ya. Misalkan lebar-lebar, tinggi-tinggi gitu kan. Terus yang di atas bingkai, di atas bingkai. Di bawah foto juga. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Oke, kita sekarang ke bentuk-bentuk perbandingan. Ya, jadi yang pertama perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu yang kayak tadi ya. Jadi lebar-lebar, tinggi-tinggi, terus yang di atas foto, yang di atas sini foto, di sini foto. Jadi itu nilainya akan sama gitu. Perbandingan itu akan sama nilainya. Nah, kemudian perbandingan senilai ini makin banyak. Misalkan ada kasus buku gitu ya. Kita beli buku. Makin banyak buku yang dibeli, maka makin banyak pula harga yang harus dibayar. Nah, gampangnya gitu ya. Jadi senilai. Jadi kita semakin banyak beli buku, maka kita tentu harus membayar lebih banyak gitu ya. Nah, itulah yang disebut senilai. Contoh mudahnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Seorang pedagang membeli 24 kilo mangga seharga 42.000. Pada berikutnya, ia membeli 60 kg mangga dengan kualitas yang sama. Tentukan besar uang yang harus dibayarkan oleh pedagang itu. Nah, jadi kan ini senilai ya. Nah, ini kita bisa buat model matematikanya. Nah, seperti inilah model matematikanya. Ketika kita beli mangga 24 kilo, harganya adalah 42.000. Kemudian ketika kita beli 60.000, berapa? Nah, si X ini maka kita harus membayar berapa gitu ya. Nah, jadi ya udah gampangnya kalau udah bikin model matematika gini, kita bisa gampang. Caranya kayak gini. Kita tadi udah pakai cara yang gini ya. Kalau 24.000
24 kilo 42.000. Kalau 60 kilo itu X gitu. Kita anggap kita belum tahu nilainya berapa. Ini kita kasih sama dengan, kalau perbandingan senilai, lalu di sini kita kasih per aja. Ya udah, kita selesaikan kan. Nah, yang X kita bawa ke atas. Nah, tukar posisi sama 24 ya. Gitu. Jadi X sama dengan gitu kan. Nah, ini kan X tukar tempat sama 24-nya. Nah, kemudian yang 60 ini kita kalikan dengan 42. 60 dikali 42.000 gitu. Nah, udah ketemu hasilnya. Teman-teman bisa kaliin bla 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 bla. Nah, ini hasilnya 105.000 ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita ke perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Nah, jadi ini tuh contohnya kayak misalkan kita ngasih makan ternak gitu ya. Kalau misalkan ternaknya banyak, misalkan ternaknya 50 gitu ya, kita punya makanan itu sebanyak misalkan ternak apa ya, ternak ayam gitu ya. Terus misalkan kita punya 2 kilo makanan ayam gitu ya, pur misalkan. Kemudian kalau misalkan kita punya 40 kilo, lalu kita punya 2 kilo juga, nah gimana jadinya? Tentu kalau kita punya ayam sebanyak ini dan makanan 2 kilo, habisnya akan lebih cepat, ya kan? Habisnya lebih cepat. Sedangkan kalau kita punya 40, habisnya akan lebih lama. Nah, ini yang dikatakan terbalik. Kenapa? Karena nilainya itu lebih kecil, ayamnya lebih dikit, kita dapat hari yang lebih lama. Sedangkan kita punya ayam yang lebih banyak, ternyata kok harinya lebih cepat gitu ya, karena tentu ayamnya lebih banyak butuh pakan gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan berbalik nilai gitu. Lebih contoh mudahnya seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Ya, misalkan seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 3 ekor kambing selama 15 hari. Kita buat model matematikanya ya. Misalkan ada banyak kambing, lalu ada banyaknya hari juga. Nah, lalu misalkan 30 ekor kambing, kita tulis ini 30 ya, itu 15 hari. Nah, gitu. Lalu dia menjual 5 ekor kambing. Berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Nah, kalau dia menjual 5 ekor kambing, berarti tinggal 25 kan? Nah, kita tulis di sini 25. Lalu kita nggak tahu nih banyaknya hari berapa untuk makanan itu habis, ya kan? Kita sebut saja X. Nah, ini nggak bisa kayak tadi gitu kan, karena ini berbanding terbalik. Kalau tadi kan tinggal kasih sama dengan, kita kasih per, kita selesaikan gitu. Kalau ini tidak bisa. Kenapa? Karena berbanding terbalik. Nah, ya udah, cara mudahnya teman-teman balik aja salah satu ini atau ini gitu ya. Gitu. Ya, misalkan ini deh, teman-teman ngebalik yang ini gitu ya. Ya udah, yang di sini jadi 25, di sini jadi 30. Nah, udah, kita kasih sama dengan, kita kasih per aja. Ya udah, X-nya pindah tempat kan, tukar sama 25 gitu. Jadi X sama dengan berapa? Di sini 15 kan. Nah, terus yang 30 pindah dikali ke 15 kan, dikali 30 gitu. Ya udah, teman-teman selesaikan aja. 15 bagi 25 dibagi sama-sama dibagi 5, ini 3. 25 bagi 5 3 ya kan. 30 bagi 5 6. Hasilnya 3 kali 6 18. Nah, jadilah 18 hari. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Jadi ingat bahwa kalau berbanding terbalik atau berbalik nilai maksudnya, itu ya tinggal ubah aja ininya, dibalik aja dulu, baru dikasih sama dengan, lalu kita kasih tanda per ya. Oke, kita masuk ke harga jual harga beli ya. Nah, ini sebenarnya materi yang sangat bisa dilogikakan, jadi nggak perlu dihafal rumusnya gitu ya.
Jadi teman-teman udah tahu ya. Jadi ada yang namanya untung, ada yang namanya rugi, ada yang dinamakan harga pembelian atau harga beli, ada yang dinamakan harga penjualan, harga jual atau harga jual. Nah, laba itu bisa juga disebut untung ya, untung. Ini laba. Ketika kita menjual barang, itu maka kita akan mengharapkan keuntungan atau laba. Nah, laba itu cara menghitungnya gimana? Ya tentu harga jual dikurangi harga beli kan. Jadi misalkan kita beli 50.000, terus kita jual misalkan 75.000. Nah, ini tentu kita akan mendapatkan keuntungan dari selisihnya kan, yaitu 25.000 gitu ya. Nah, kalau misalkan menghitung rugi itu tinggal dibalik aja. Ya, jadi teman-teman ingat rumus laba aja gitu ya. Jadi kalau laba ya berarti harga penjualan dikurangi harga pembelian, karena harga penjualannya tentu harus lebih tinggi kan, lebih tinggi daripada harga pembelian, supaya hasilnya tidak minus atau tidak negatif gitu. Nah, kalau rugi ya tinggal dibalik aja, berarti harga beli dikurangi harga penjualan. Kenapa kok dibalik rumusnya? Karena rugi tentu harga penjualan lebih kecil, jadi supaya tidak minus hasilnya gitu ya, maka ya harus dibalik rumusnya. Contohnya misalkan kita beli 50.000 gitu ya harga pembelian, terus kita jual 25.000, rugi dong kan pasti. Nah, maka ruginya berapa? Ya 25.000 gitu kan. Nah, ini supaya tidak hasilnya minus. Kalau misalkan kita harga penjualan kurang harga pembelian kan nanti hasilnya jadi min 25 gitu ya. Nah, kita langsung aja ke contoh. Contoh, misalkan seorang pedagang membeli jeruk sebanyak 40 kg dengan harga 6.500 per kilonya. Kemudian 30 kg diantaranya dijual dengan harga 7.000 per kilonya. Kemudian sisanya dijual dengan harga 6.000 per kilo. Hitunglah harga pembelian. Ya, harga pembelian ya cukup mudah ya. Kita lihat yang penyelesaian yang A. Ya udah, berarti dia beli 40 kilo, terus harga per kilonya, harga setiap kilonya itu, setiap 1 kilonya 6.500. Maka keseluruhannya ya tinggal 40 dikali 6.500 gitu ya. Yang ini ya. Hasilnya adalah 260.000 gitu. Kemudian untuk yang harga penjualan. Nah, harga penjualan ini dia kan tadi jual 30 kilo itu dengan 7.000 per kilonya. Nah, berarti kan dia baru ngejual 30 kilo. Maka ada sisa 10 kilo lagi karena dia beli 40 kilo. Nah, sisa 10 kilo itu dia jual 6.000. Nah, berarti model matematikanya adalah 30 kilo ya kan, dikali harga per kilonya. Harga per kilo yang dia jual 30 kilo itu berapa? 7.000 ya kan, ditambah, nah sisanya berapa? Sisa dari pembelian itu kan masih ada 10 kilo kan, dia beli 40 kilo nih, masih ada 10 kilo. Nah, maka yang 10 kilo ini dia bilang sisanya dijual dengan harga 6.000. Nah, ya berarti 10 dikali 6.000. Ya udah, ini tinggal kalian hitung. 30 kali 7.000 ya berarti 210.000. Kemudian 10.000 tambah 6.000 jadi 60.000 gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 270.000 ya di sini hasilnya. Nah, kemudian besarnya untung atau rugi dari hasil penjualan tersebut. Nah, dia jelas untung kan? Kenapa? Karena dia harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli gitu kan. Jadi dia mendapat keuntungan berapa nih? Selisihnya berapa? 10.000 gitu kan. Dia beli 260.000, lalu dia jual 270.000. Maka dia ada untung 10.000 gitu ya. Jadi dia mengalami keuntungan 10.000 gitu ya. Oke. Kita lanjut. Simulasi kegiatan ekonomi, jual beli. Ya, jadi ada yang dinamakan persentase untung atau persentase rugi. Nah, ini adalah seperti
teman-teman misalkan mempunyai keuntungan, nah itu diubah dalam bentuk persentase gitu ya, atau diubah dalam bentuk persen gitu ya. Ya rumusnya persentase keuntungan, untung dibagi harga pembelian dikali 100% gitu ya. Jadi untuk untung itu, untuk rugi tinggal diganti ruginya, untungnya saja menjadi rugi gitu ya. Jadi rugi per harga pembelian dikali 100%. Nah, contoh soalnya, misalkan seorang pedagang membeli 1 kuintal beras. 1 kuintal beras itu adalah berapa? 100 kg ya. 100 kg. Nah, kemudian dia membelinya itu 6.000 per kilo. Lalu pedagang itu menjual beras tersebut dan memperoleh uang sebanyak 620.000. Tentukan persentase untung atau rugi pedagang itu. Nah, kita harus tahu dulu nih. Dia menjual 620.000 itu kan totalnya, total keseluruhannya. Total 100 kilo ini dia jual 620.000 gitu. Nah, sedangkan dia beli 6.000 per kilo per 1 kilonya, sedangkan dia beli 100 kilo kan. Berarti tinggal dikalikan aja harga untuk harga belinya kan. Harga belinya dia itu adalah 6.000 per kilo. Lalu dia beli sebanyak 100 kilo. Berarti 6.000 dikali 100 yaitu 600.000. Kemudian dia jual 620.000. Dapat untung? Ya dapat untungnya tentu harga penjualan dikurang harga pembelian, yang mana adalah 20.000 ya hasilnya ya. Nah, kemudian persentase untungnya kan yang ditanya, untung atau rugi. Nah, kebetulan di sini untung, maka persentase untung yang dicari. Ya udah kita masukin aja ke rumus. Persentase keuntungan adalah untung per harga pembelian dikali 100%. Untungnya berapa? Untungnya 20.000. Harga pembeliannya berapa? Harga pembeliannya adalah 600.000. Nah, ini maaf ya kurang 0. 600.000 dikali 100%. Nah, ini kan nolnya bisa kita coret 4 ya kan. 2 per 60 itu adalah 0,0333. Aduh maaf kurang baik. Dikali, nah ini 100% ya, dikali 100%. 0,03333 itu dikali 100, berarti komanya pindah 2 kan, 1, 2. Nah, jadi di sini. Jadi 3,33 tanda persennya kita sertakan. Kayak gitu ya. Lanjut, ini ada sebuah catatan ya, harga penjualan itu adalah harga pembelian ditambah untung. Ya, kalau misalkan dia untung. Kalau seandainya untung, harga penjualannya itu adalah harga beli ditambah untung. Ya kan? Ya, ini teman-teman tahu lah ya. Nah, ini yang ini nggak usah dihafal dan yang ini nggak usah dihafal ya. Harga pembelian kalau untung ya udah ini tinggal kita ubah aja kan, kemarin kita udah belajar. Kalau misalkan pindah ruas dia jadi negatif tandanya kan. Ya, jadi kalau kita mau nyari harga pembelian ya kan, berarti untungnya ini kita ke sana kan, ke kiri. Nah, karena tandanya positif dia ya enggak, tandanya positif, maka kalau ke sana kan tinggal jadi negatif ya, negatif untung gitu. Nah, jadi harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang untung, min untung gitu ya. Gini. Jadi teman-teman hafalin yang atas aja. Nggak perlu hafal dua-duanya ya. Nah, ini kalau untung, kalau rugi gimana? Kalau rugi tentunya harga penjualan ini ya ini sama dengan harga pembelian dikurang harga penjualan ya. Harga penjualan itu harga pembelian dikurang rugi maksudnya ya. Ya, jadi atau ini kalau misalkan kita mau cari apa namanya harga pembeliannya, ya udah ruginya ini berarti kita ubah ke sisi kiri aja gitu kan. Karena tandanya negatif, maka ke kanan ke kiri pindah ruas gitu. Pindah posisi ke kiri jadi
positif ya tandanya. Jadi harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi gitu ya. Jadi yang dihafal yang saya kotakin ini aja. Gitu. Oke, kita ke contoh soal ya. Oke, ini ada catatan ya. Dalam bentuk persen harga beli dapat dianggap sebagai modal 100%. Ya, nanti kita ke contoh soal aja. Contoh, seorang pedagang menjual suatu barang dengan harga 210.000 dan dapat untung 5% dari harga beli. Tentukan harga beli barang tersebut. Ya, dia mendapat untung ya, untung 5% dari harga beli. Nah, kita disuruh menentukan harga beli barang tersebut. Nah, ingat bahwa tadi catatan ya, harga beli dapat dianggap sebagai modal 100%. Nah, itu dia, sebagai modal 100%. Nah, jadi harga penjualan kan tadi kita tahu mana harga penjualan ini adalah harga pembelian tambah untung kan. Nah, ini rumusnya. Kemudian harga pembelian kita anggap sebagai 100% ya, modal 100%. Kemudian ini kan untung ini kan 5% dari harga pembelian kan. Jadi harga pembelian itu ya harga pembelian ditambah untungnya apa? Untungnya 5% dari harga pembelian gitu. Nah, harga pembelian ini kita bisa anggap 100% ya. Jadi 100% ditambah 5% gitu. Jadi 105% ya. 105% dari harga pembelian gitu. Nah, 105% itu apa? Persentase itu kan per 100 ya artinya. Jadi 105 per 100 dikali harga pembelian gitu ya. Jadi nah ini kan harga jual saya singkat HJ ya. Saya singkat HJ sama dengan berarti kan 105 per 100 dikali harga pembelian. Maaf, harga pembelian. Nah, karena kita mau nyari harga pembelian ya kan, berarti ini bisa kita pindah ruas aja gitu kan. Berarti harga pembelian sama dengan berapa? Gimana caranya? Berarti ini pindah ke sini kan, jadi dikali kan. Harga jual dikali 100 per. Nah, ini pindah ke bawah. Jadi per kan? Jadi per 100 per, ini pindah ke bawah jadinya 105. Nah, inilah rumusnya. Tinggal dimasukin angkanya aja. Harga jualnya 210.000 dikali 100 per 105 ini ya. Jadi hasilnya adalah 200.000 gitu. Oke. Selanjutnya kita ke rabat, bruto, tara, dan neto. Ya, jadi rabat itu bisa kita sebut diskon ya. Biasanya kalau di supermarket itu kita bisa menemukan diskon gitu ya. Diskon itu apa? Diskon itu adalah potongan harga ya. Kemudian ada yang disebut bruto. Bruto itu apa? Bruto itu adalah bisa dibilang berat kotor atau harga kotor dalam hal ini ya. Kalau kita bicara harga ya berarti harga kotor. Lalu kalau kita bicara berat berarti itu adalah berat kotor. Kemudian tara. Tara itu apa? Tara itu adalah berat kemasannya gitu ya. Gampangnya berat kemasannya. Nah, kemudian neto. Neto itu adalah berat bersih. Jadi, misalkan bruto, tara, neto ya. Misalkan kita punya sebuah minuman ya, misalkan air mineral ya. Kita punya air mineral. Air mineral kita beratnya adalah saya misalkan beratnya adalah 3 kg ya. 3 kg. Nah, misalkan tertulis bahwa berat bersihnya adalah 3 kg. Nah, berat bersih itu adalah si airnya doang atau isinya aja ya. Ingat bahwa berat bersih adalah isinya saja, atau bisa kita sebut neto. Neto itu adalah berat bersih atau isinya saja. Kemudian tara. Tara itu apa? Tara itu adalah kemasannya ya, kemasan botolnya gitu ya. Tara itu adalah kemasan si airnya atau botolnya itu gitu. Bruto. Nah, bruto itu adalah keseluruhannya.
Bruto itu adalah keseluruhannya, yaitu berat si airnya ditambah dengan berat si kemasannya. Ya, gitu. Jadi kita bisa tahu ya tadi ya. Ini teman-teman, dari 3 ini teman-teman ingat satu aja. Kita pakai cara yang pindah-pindah tadi aja ya. Bruto. Pokoknya ingat bruto itu apa? Bruto itu adalah isi kotor, yaitu isi bersihnya atau isi barangnya ditambah kemasannya, gitu ya. Jadi bruto sama dengan neto plus tara. Kemudian ya kalau kita mau cari neto, taranya tinggal pindah ke sana. Karena positif jadi negatif kan di sininya tandanya. Negatif tara. Jadi bruto dikurang tara dan seterusnya gitu ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya caranya. Kemudian jika diketahui persen tara atau bruto, kalian dapat mencari tara dengan rumus tara sama dengan persen tara dikali bruto. Ya, jadi nanti kita ke contoh soal deh. Tara sama dengan persen tara dikali bruto. Kemudian untuk menentukan harga bersih setelah potongan berat atau tara dapat dirumuskan sebagai harga bersih sama dengan neto dikali harga satuan berat, gitu ya. Neto dikali harga harga persatuan berat gitu. Ya nanti kita bahas lah ya di soal itu. Ya kita ke sini dulu. Kita ke contoh ya. Ibu membeli 5 kaleng susu. Di setiap kaleng itu tertulis bahwa neto 1 kilo. Setelah ditimbang ternyata berat seluruhnya adalah 6 kilo. Berapa bruto dan tara? Ya, jadi ibu membeli 5 kaleng susu, setiap kalengnya 1 kilo netonya ya, tertulis netonya 1 kilo. Berarti kalau dikalikan semuanya itu neto atau berat bersihnya atau isi si susunya itu adalah 5 kg. Nah, si ibu ini kan menimbang seluruhnya nih, 6 kilo ini seluruhnya, ya kan? 6 kilo ini seluruhnya. Jadi kita bisa tahu kan, si 6 kilo ini seluruhnya kita punya selisih berapa? 1 kilo. Nah, 1 kilo itu adalah kemasannya. Gitu ya. 1 kilo itu adalah kemasannya. Berat 5 kalengnya gitu ya. 5 kalengnya. Jadi 5 kaleng itu, si kalengnya doang itu beratnya 1 kilo. Nah, sekarang yang ditanya adalah setiap kaleng. Nah, berarti tara itu kan tadi apa? Bungkusnya ya, kalengnya. Maka satu kalengnya itu adalah berapa? Ya dibagi 5 aja. 1 kilo dibagi 5 kan? Berapa? 0,2 kilo atau 200 gram gitu ya. Nah, ini adalah si taranya. Tara untuk setiap kaleng itu 200 gram atau 0,2 kilo. Kemudian untuk bruto itu adalah berat keseluruhan isi dan kalengnya. Tapi untuk setiap kaleng ya, untuk satu kaleng susu gitu. Jadi ya udah berarti 6 aja kan, 6 dibagi 5 kan. 6 dibagi 5 ya 1,2. Ya, atau teman-teman cara ngerjainnya bisa gini ya. Jadi bruto setiap kalengnya kan tadi ditimbang 6, ya berarti 6 dibagi 5 1,2. Kemudian tara setiap kaleng atau bungkusnya itu adalah si bruto dikurangin neto dari satu kalengnya itu kan. Jadi 1,2 dikurang 1 kilo. Ya jadi 0,2 kilogram. Nah, itu sama saja. Kita lanjut ke bunga tabungan. Ya, ke bunga tabungan. Jadi materi kita dikit lagi. Bunga tabungan dan pajak. Nah, jadi bunga biasanya kita dengar itu sering di bank ya. Jadi ada langsung contohnya ya. Saya kasih rumus dulu. Jadi ada rumusnya itu bunga. Aduh, saya pakai ketik aja. Kurang bagus. Sebentar. Bunga itu sama dengan besar bunga ya. Bulan per 12 dibagi 12 gitu ya maksudnya ya. Kemudian
Ini saya dalam kurung saja. Dikali, ini 12 karena ada 12 bulan dalam 1 tahun ya. Dikali persentase bunga atau persen bunga, kemudian dikali dengan uang simpanan gitu ya. Nah, jadi kita ke contoh soal ya. Vega menyimpan uang di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga 18% setahun dengan bunga tunggal. Tentukan besarnya bunga pada akhir bulan ke-6. Ya udah, dicari besar bunga kan. Yang ditanya besar bunga di bulan ke-6. Berarti besar bunga sama dengan, ya saya singkat, besar bunga sama dengan berapa? Dia bilang bulan ke-6 ya, akhir bulan ke-6 ya. Berarti bulannya kita isi 6. 11 bulan. Dikali persen bunganya berapa? 18%. 18% itu kan berarti 18/100 ya. Kemudian dikali dengan uang yang disimpan. Uang yang disimpan berapa? 2 juta. Nah, sini saya taruh 2 juta aja. Nah, ini teman-teman selesaikan ya. Ini pakai coret-coret aja. Ini coret misalkan dibagi 6, di sini 3, di sini 2, di sini 3. 3 kali 3 9, 9 dikali 2, 2 juta itu adalah 18. 18 dibagi 100, 18 juta dibagi 100, 180.000. Nah, ini hasilnya ya. Jadi bunga pada akhir bulan ke-6 adalah segini. Kemudian besarnya uang setelah 2 tahun. Nah, dia bilang setelah 2 tahun besarnya uang berapa? Jadi besarnya uang itu adalah besarnya bunga yang kita dapat ditambah dengan uang simpanan kita awal ya. Jadi total, atau kita sebut total lah ya, total gitu. Total itu sama dengan besar bunga ditambah uang simpanan kita yang awal, uang awal gitu ya. Nah, ini maaf kurang bagus, uang awal gitu. Nah, jadi sama caranya ya. Total sama dengan besar bunga ditambah uang awal ya. Jadi yang kita mau cari ini total selama 2 tahun. Jadi kita cari bunganya dulu, besar bunganya. Besar bunga sama dengan bulannya berapa? Bulannya kan 2 tahun, dia bilang 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan gitu ya, per 12. Dikali persentase bunganya setahun berapa? 18%, berarti 18/100. Dikali uang simpanannya berapa? Awal 2 juta. Nah, ini teman-teman kalikan sendiri, teman-teman bagi, hasilnya adalah nanti 720.000 gitu ya. Nah, total yang ditanya total setelah 2 tahun, uangnya berapa? Berarti besar bunga yaitu 720 ditambah uang awal. Uang awalnya adalah 2 juta. 2 juta ditambah 720.000. Nah, ini ya. Jadi hasilnya adalah 2.720.000. Nah, seperti ini ya. Kayak gitu. Oke, contoh lagi. Budi menyimpan uang di bank 6 juta. Setelah 8 bulan uangnya diambil seluruhnya sebesar 690.000. Berapa persentase bunga per tahunnya? Nah, persentase bunga per tahunnya. Sebentar, kita pahami dulu soalnya. Nah, kita tahu bahwa nah ini sepertinya bentar. Ini sepertinya ada yang salah ini ya. Simpanannya 600.000. Nah, Budi menyimpan uang di bank 600. Setelah 8 bulan uangnya diambil seluruhnya sebesar 690. Berapa persentase bunga per tahunnya? Nah, di sini maksudnya setelah 8 bulannya itu adalah termasuk dengan ia menyimpan. Jadi kan bulan pertama itu dia menyimpan ya. Jadi totalnya itu sebulan dia nyimpan gitu, ditambah 8 bulan setelahnya kan. Jadi ini 9 bulan gitu. Nah, 9 bulan tuh dia segini uang seluruhnya. Ditanya berapa persentase bunga per tahunnya. Kita masukin kan rumus ya. Nah, ini rumusnya tadi ini nih. Ini saya coba copy dulu deh. Oke, coba copy dulu. Saya taruh di sini ya. Nah, oke. Jadi kita mau cari persentasenya ini ya. Jadi kita mau cari ininya. Oke, besar bunga itu apa sih?
besar bunga itu adalah bunganya doang kan. Jadi selama 9 bulan tuh bunganya berapa? Ya tentu bunganya 690 dikurang 600.000 kan. 690.000 dikurang 600.000, yaitu 90.000. Nah, besar bunganya adalah 90.000. Kemudian berapa bulan dia nyimpen? Dia nyimpen 9 bulan. Lalu itu bagi 12 karena setahun 12 bulan, ya kan? Dikali, nah ini yang kita mau cari kan, persentase bunga. Nah, persentase bunga ini adalah berarti kan tadi misalkan kita X gitu ya persentasenya kan. X persen kan berarti X per 100 ya. X per 100 gitu. Nah, lalu uang simpanan dikali uang simpanan awal. Uang simpanan awal berapa? 600.000. Ini X gitu. Nah, ya udah ini teman-teman bisa cari ini 3, ini 4 gitu ya. Ini 600.000, maaf. Ini nolnya kita coret gitu ya. Nolnya kita coret tadi 4 itu coret sama 60 itu hasilnya 15. Jadi 6.000, 1.500. Nah, ini teman-teman bisa hitung aja ya, ini biar cepat. 3 dibagi 90 itu 30. Maka X-nya adalah X-nya adalah ini kan yang di sini 30.000 dibagi 1.500. Jadi berapa? 300 dibagi 15. Ya 20 ya hasilnya ya. Jadi bunga simpanannya adalah besarnya 20%. Kayak gitu ya. Oke, kemudian ada yang namanya pajak. Pajak itu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara menurut peraturan yang telah ditetapkan. Ya, teman-teman harus sudah tahu lah. Contohnya, misalkan Pak Putu memperoleh gaji 950 sebulan, menghasilkan dengan penghasilan tidak kena pajak 350.000. Nah, jika pajak penghasilan atau PPh diketahui 10%, besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan adalah berapa? Nah, teman-teman harus tahu bahwa penghasilan itu adalah penghasilan yang tidak kena pajak, ada yang penghasilan kena pajak ya. Jadi dia bilang di sini, dari 950.000 itu yang tidak kena pajak adalah 380.000. Maka yang kena pajaknya berapa? Ya tentu dikurangkan selisihnya kan. Yang kena pajaknya adalah 950.000 dikurang 380.000 ya. Jadi besar penghasilan kena pajaknya itu ini. Jadi hasilnya adalah 570.000. Nah, kemudian pajaknya berapa? 10%. Nah, jadi besar pajak itu adalah 10% dari, nah dari itu maksudnya kali ya. 10% dari penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah 570.000. Maka besar pajaknya sama dengan 10 per 100 dikali ini ya, dikali 570.000. Ya, teman-teman bisa selesaikan ini. Ya, nolnya coret gitu ya. Jadi 57.000. Nah, jadi ternyata dari 950.000 ini Pak Putu tidak menerima seluruhnya, tidak menerima 950.000, tapi ada pajak yang harus dibayarkan kepada negara sebesar 57.000. Maka yang diterima Pak Putu yaitu adalah 950.000 dikurangin ya pajaknya gitu ya, 57.000. Hasilnya adalah 893.000. Ya, jadi besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan adalah 893.000. Ya, mungkin sampai sini saja pembahasan dari kelas 7 bab 5 tentang aritmatika sosial. Mengenai teori dan konsepnya, kita akan lanjut ke part 2 yaitu soal dan pembahasan ya. Jadi segitu aja, terima kasih setelah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Support terus supaya channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih.